Bahkan mereka juga menyebutkan satu sosok yang sama juga, Wak, yaitu Putri Junjung Buih. Karena penasaran, kami langsung cari lah kan tentang sosok Putri Junjung Buih. Nah ternyata, Wak, beliau adalah tokoh yang bisa dibilang cukup melegenda dalam sejarah dan juga kepercayaan orang Kalimantan Selatan nih. KHW-KHW yang kami temukan tadi juga relate, Wak, dengan legenda ini. Dan karena ada lebih dari 4-5 Wawak yang punya pengalaman mengenai hal itu yang sama semuanya, di video kali ini aku akan mengambil 2 cerita di antara mereka, Wak, ya. Sama tentang si sosok Putri Junjung Buih ini loh, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya nih, aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang Putri Junjung Buih, Wak. Ini juga menarik, harus kalian tahu. Dan perlu aku sampaikan juga ke kalian bahwa selain kami browsing di internet, aku juga mendapatkan informasi ini langsung dari Wawak kita asal Kalimantan Selatan yang lain. Salah satunya namanya Putri dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Makasih ya Putri ya, dia yang paling lengkap, paling rinci, paling ngerti kami, Wak. Kemarin kalau misalnya kalian ada aku bikin story tentang Putri Junjung Buih, karena itu semua Wawak Kalimantan Selatan ngasih informasinya tuh. Inilah kami rangkum. Salah satunya dari Putri. Nah, jadi ceritanya konon pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang memang sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak, Wak. Karena mereka ini udah sangat mendambakan kehadiran buah hati, mereka pergilah ini betapa ke gunung namanya Gunung Batu Piring. Dan selang beberapa lama kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan buih-buih air yang tidak jauh dari tempat mereka betapa nih. Dan ketika diperhatikan lebih lanjut, Wak, dari buih-buih itu muncullah seorang anak perempuan cantik yang kemudian mereka beri nama Putri Junjung Buih. Dan FYI, titik yang dipercaya sebagai lokasi munculnya buih-buih ini sekarang dinamai Pahajatan, Wak. Rumah Wawak Putri ini yang ada di Balangan itu nggak jauh dari Pahajatan, dia 5 menit sampai tuh. Ngelanjut lagi, jadi setelah Putri Junjung Buih ini dewasa, dia ini berlarut, Wak, di sebuah sungai hingga sampailah dia ke kerajaan negara Dipa yang nantinya ini menjadi cikal bakal kota Amuntai di sana, Wak. Nah, di sanalah Putri Junjung Buih pun berlabuh di Candi Agung Amuntai. Dan tidak lama kemudian dia menikahlah dengan seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Singkat cerita, Putri Junjung Buih ini pun akhirnya menetaplah di kerajaan itu. Bahkan sampai sekarang banyak yang percaya kalau kerajaan itu masih ada dalam bentuk goib tentunya. Begitu juga dengan sosok Putri Junjung Buih ini, Wak, yang dipercaya sekali banyak Wawak Kalimantan juga masih tinggal di sana. Nah, itulah tadi, Wak, sedikit kisah tentang Putri Junjung Buih ini. Sekarang makin penasaran kalian kan, apa dia hubungannya KHW kita sama sosok Putri Junjung Buih ini? Berarti ada sekitar 5 Wawak kita yang juga berhubungan tanda kutip dengan Putri Junjung ini. Ada, Wak, ada. Makanya nih kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Ini kompilasi, aku ambil 2 ceritanya. Ya, cekidot. Oke, Wak, kisah pertama yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawak kita yang bernama Mita. Halo Mita. Nah, jadi Wak, Mita ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, di daerah itu, Wak, terdapat sebuah candi dan juga kerajaan yang tadi aku sebutkan di kisahnya Putri Junjung Buih tadi tuh, yaitu Candi Agung yang memang dipercaya sebagai peninggalan dari kerajaan negara Dipa. Ya, orang tuanya si Wawa ini berasal dari situ. Dan konon katanya, Wak, orang-orang yang mendiami daerah hulu sungai termasuk ayah dan ibunya Mita adalah anak keturunan dari kerajaan Dipa. Dan sebagai keturunan kerajaan Dipa, orang-orang di sana tuh memegang kuat sebuah tradisi, yaitu apabila ada dari mereka yang memiliki bayi yang memiliki keturunan, maka bayi tersebut harus sesekali datang ke Candi Agung untuk bersilaturahmi dengan leluhur. Ya, dan sebenarnya setelah ayah sama ibunya Mita ini menikah, Wak, mereka nggak tinggal di daerah hulu sungai itu lagi. Tapi sebagai warga asli hulu sungai, Wak, maka mereka dia juga masih memegang erat tradisi itu. Nah, singkat cerita, pada tahun 1991, dengan dibantu oleh bidan dan dukun beranak, ibunya Mita melahirkan anak ketiga, which is kakak pas di atasnya Mita. Mita kan anak keempat, berarti waktu kejadian ini Mita belum lahir. Proses persalinan anak ketiga ini berjalan dengan lancar, Wak. Ibu melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Evi. Tapi ketika bayi Evi ini udah lahir, tanpa diduga-duga ibu ini masih ngerasa mules di perutnya. Kok masih mules, belum lega ini perut aku. Dan ketika diperiksa sama dukun beranak dan bidanan tadi, ternyata masih ada 1 bayi lagi yang ada di dalam perutnya ibu.
Aduh bayinya kembar ini ternyata Bu, katanya. Dulu kan jarang orang pakai USG kan, Wak. Jadi baru tanya waktu melahirkan tuh lah. Mengetahui bahwa bayinya kembar, bidan dan dukun beranak ini pun dengan sigap langsung membantu ibu untuk melanjutkan persalinan berikutnya, kembarannya Evi ini. Mereka bilang, ngeden lagi ya Bu, ngeden, ambil nafas, buang. Ngeden lagi Bu, ambil nafas, buang. Ibu udah, kayak gitu ya Allah. Dan setelah beberapa kali ngeden, kepala bayi kedua ini tampak Wak keluar set kan. Tapi ketika dukun beranak dan bidan ini mau menarik bayi kedua ini, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu Wak? Secara mengejutkan, bayi yang tadi udah kelihatan kepalanya tuh tiba-tiba menghilang Wak. Hilang. Tuh terkejut bidan sama dukun beranak ini kan, kok hilang? Hilang? Mana bayinya? Masa tadi kamu lihat kan? Kok hilang nih? Matilah. Di tengah rasa terkejutnya itu, Wak, bidan sama dukun beranak tadi pun dibuat kaget lagi ketika udahlah itu bayi itu hilang ya. Kemudian mereka melihat lagi ada ari-ari dan tali pusat si bayi keluar lagi dari tubuh itu. Dan ini memang hal yang wajar terjadi ketika persalinan kan, bayi keluar juga lah itu ari-arinya. Tapi yang buat mereka terkejut di sini adalah ari-ari dan tali pusat itu masing-masing jumlahnya ada 2. Bayi Evi ada 1, bayi yang keduanya ada 1. Berarti memang betul kalau bayi yang dilahirkan sama ibu ini bayi kembar kan.